Tapi jika narasinya adalah mengajak untuk menarasikan, menyudutkan, menolak salah satu paslon di Pilpres dan hak-hak demokrasi setiap orang termasuk presiden. Hola netizen yang tercinta, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan merespon munculnya pergerakan yang dilakukan Civitas Akademika di beberapa kampus ternama. Anies menyebut hal tersebut sebagai pertanda memang ada sesuatu yang tidak beres. Sejumlah universitas memang telah bergerak menyikapi kondisi terkini menjelang Pilpres. Universitas Gadjah Mada atau UGM mengeluarkan petisi bulak sumur, dan Universitas Islam Indonesia atau UII mengeluarkan pernyataan sikap. Universitas Indonesia atau UI juga akan mengeluarkan sikap serupa. Civitas Akademika UGM itu menyesalkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi yang dinilai menyimpang dari moral, demokrasi, dan keadilan sosial. Anies mengatakan pihaknya dalam beberapa waktu terakhir juga merasakan apa yang menjadi keprihatinan para akademika itu. Anies lantas menegaskan pihaknya saat ini melalui kontestasi Pilpres 2024 berupaya mengembalikan demokrasi pada jalur yang benar. Dia menilai pandangan yang diutarakan para Civitas Akademika itu objektif dan harus menjadi perhatian dan dijaga bersama. Sebelumnya, guru besar, dosen, mahasiswa, serta alumni UGM menyampaikan petisi bulak sumur terkait keprihatinan terhadap tindakan sejumlah penyelenggaraan di berbagai sektor. Mereka menilai ada hal-hal menyimpang dari prinsip-prinsip moral, demokrasi, kerakyatan, serta keadilan sosial. Petisi tersebut dibacakan oleh Profesor Kuncoro sebagai perwakilan Civitas Akademika UGM di Balairung UGM pada Rabu 31 Januari 2024. Secara terpisah, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto memprediksi kritik yang disampaikan Civitas Akademika UGM kepada Presiden Jokowi akan diikuti perguruan tinggi lainnya di Indonesia. Hasto berpandangan bahwa sikap ini hasil dari pencermatan atas tindakan menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi Indonesia beberapa waktu belakangan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Setelah kemarin maklumat bulak sumur dari UGM, lalu menyusul Universitas Indonesia, lalu Universitas Andalas, Universitas Hasanuddin, dan berbagai macam kampus lain, Universitas Padjadjaran pun melakukan hal yang sama. Ya, para guru besar, para akademisi ini, mereka gelisah dengan kondisi demokrasi kita yang terancam merusak dalam pemilu kali ini. Bagaimana perjuangan kita menegakkan demokrasi lewat reformasi yang selama 25 tahun ini kita perjuangkan akan hancur oleh penguasa yang sangat terlihat disangsikan kenetralannya, dan juga sangat terlihat bagaimana hukum dan kekuasaan digunakan untuk membangun politik dinasti dan nepotisme. Nah, inilah yang menjadi kegelisahan masyarakat Indonesia sebenarnya. Dan anehnya, masih saja ada segelintir orang yang mengatakan bahwa Indonesia baik-baik saja, demokrasi kita dalam proses yang sehat katanya. Ini yang dikatakan oleh beberapa alumnus dari beberapa kampus. Bahkan Fahri Hamzah mengatakan perkataan dari para guru besar ini kejam. Dan lebih parah lagi, Noel mengatakan bahwa perkataan dari para akademisi dan guru besar ini, khususnya dari UI, itu dikatakan sebagai ungkapan dari para partisan. Ya, begini. Sebenarnya ini harusnya menjadi tanda dan menjadi sinyal bagi kalian bahwa rakyat Indonesia tidak sebodoh yang kalian pikirkan. Apakah hanya karena bansos, BLT, dan segala macam bentuk bantuan, kalian yakin bahwa kalian akan bisa memberi suara rakyat dan kalian akan bisa melakukan apa saja yang kalian inginkan, termasuk melanggengkan kekuasaan? Salam. Lagi rame nih, akademisi dari berbagai macam universitas di Indonesia berusaha menggoyang Jokowi dengan kritikan-kritikannya yang tajam. Tahukah kalian berapa sih jumlah sarjana yang ada di Indonesia? Yuk kita bedah bersama. S1 itu ada 12,4 juta. Kemudian D3 itu ada 3,5 juta. D1 dan D2 itu ada 1,1 juta. Kemudian S2 itu ada 882.000 orang. Kemudian S3 itu ada 63.000 orang. Jadi kalau di total semuanya ini, akademisi ataupun sarjana ini hanya 17 juta jiwa saja. Dan tidak mungkin kan 17 juta jiwa ini semuanya kontra terhadap Jokowi. Ada juga kan sarjana yang dukung Jokowi. Jadi seandainya ada 60% aja yang tidak suka dengan Jokowi, para akademis ini, itu nih jumlahnya hanya sekitar 9 juta orang saja yang benci terhadap Jokowi dari kalangan akademisi. Apakah 9 juta akademisi ini mampu menggoyang Jokowi dan menumbangkan Jokowi? Sedangkan
orang yang puas terhadap Jokowi itu sekitar 80% atau sekitar 150 juta jiwa orang lah. Apakah 9 juta mampu menghadapi 150 juta jiwa yang suka dengan Jokowi? Bagaimana menurut Anda? Halo guys, saya akan memberitahukan rahasia di balik gerakan petisi yang dilakukan oleh para akademisi di beberapa perguruan tinggi. Bahwa ini adalah konspirasi, ada rahasia di balik gerakan ini. Yang pertama, kita melihat ada gerakan mereka mau menginginkan atau mengkritisi kebijakan dari pemerintah agar pemerintah netral. Tetapi ada bahasa kalimat yang menyinggung salah satu paslon, yaitu paslon nomor 2 terkait dengan putusan MK. Apa artinya? Bahwa kalau mereka sudah menyinggung salah satu paslon, kemungkinan mereka masuk dalam pusaran politik, yaitu mendukung salah satu paslon, entah itu paslon nomor 1 atau paslon nomor 3. Yang kedua, saya melihat ada gerakan mereka yang secara terstruktur, sistematis, dan terencana. Mereka mempunyai grup WA atau semacamnya, dan itu adalah alat komunikasi mereka. Di dalam grup itu sebenarnya mereka tergabung dalam satu organisasi yang tidak perlu saya sebutkan, dan organisasi itu cukup besar. Di dalamnya itu para akademisi, para dosen, ya, profesor, doktor, yang memang itu sudah lama terbentuk, dan orang-orang di dalam itu kebanyakan itu adalah sisa-sisa hasil pemilu 2019 yang tidak suka dengan Jokowi. Jadi ada sebagian dari kalangan akademisi yang tidak dengan Jokowi, dan mereka membentuk satu kumpulan, dan itu organisasinya sudah lama, hanya mereka tergabung dalam organisasi tersebut. Mereka membentuk komunikasi yang salah satunya adalah untuk memberikan informasi terkait dengan beberapa kebijakan Jokowi yang menurut mereka itu salah, menyimpang, atau tidak sesuai dengan aturan. Nah, jadi ada sekelompok elit dalam organisasi itu yang menggerakkan kelompok-kelompok yang ada di perguruan tinggi. Jadi mereka itu memang tergabung, dan hampir semua perguruan tinggi, baik itu PTN maupun PTS, tergabung dalam organisasi itu, dan mereka melakukan itu secara terencana. Kemudian apa sebenarnya muara arah dari gerakan petisi ini? Ini sebenarnya bukan ujung dari gerakan. Ujung dari gerakan ini ada 3 yang mereka akan sasar. Ya boleh jadi ini dilakukan oleh para petisi ini, atau dimanfaatkan oleh kelompok elit, ya elit yang akademisi, tokoh intelektual ini. Yang pertama adalah muaranya pada arah pemakzulan presiden. Yang kedua adalah adanya kerusuhan sosial, dan ini sudah ada tanda-tanda. Dan yang ketiga adalah delegitimasi hasil pemilu. Jadi itu muaranya, ya. Jadi mereka mengumpulkan beberapa data terkait dengan masalah pemilu, kemudian mereka membuat petisi, ya. Dan ini terorganisasi dengan baik. Kemudian nanti akan ada gerakan-gerakan selanjutnya yang nantinya akan mengarahnya ke sana. Yang 3 tadi mengarahnya akan pemakzulan, yang kedua adalah kerusuhan, ketiga adalah delegitimasi hasil pemilu. Maka kita berharap kepada pihak pemerintah, para pendukung dari Prabowo, pendukung dari Presiden, dan pihak-pihak tertentu, para netizen, agar mewaspadai gerakan-gerakan seperti ini, karena ini gerakan yang secara terencana, terstruktur, dan terorganisasi. Itu saja, waspada. Aku bingung ya dengan kampus-kampus saat ini yang bikin petisi-petisi ya. Ini universitasnya yang besar-besar semua nih yang bikin petisi bahwa Bapak, Ibu-ibu kita mengkuliahkan anak kita supaya bisa dididik dengan benar. Sama Bapak-bapak dan Ibu-ibu kita nih sebagai orang tua supaya anak kita bisa kuliah sampai nggak makan karena mahal bayar uang kuliahnya. Ini bukan tahun 98 yang dimana rakyat Indonesia itu dijajah sama pemerintah. Ini sekarang sudah berbeda. Ini tahun 2024 dimana
demokrasi itu bebas. Bebas berbicara, bebas berpendapat. Jangan universitas-universitas itu dipolitisi oleh kelompok-kelompok tertentu. Jangan sampai, ya Pak ya. Tolong ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita mengkuliahkan, menitik anak kita di universitas supaya bisa dididik dengan benar. Silahkan Bapak-Bapak, Ibu-Ibu kritik pemerintah, tapi tolong jangan libatkan para mahasiswa. Jangan libatkan anak-anak kita. Di sini kita susah cari makannya Pak, minta tolong. Wah, makin rame aja ini. Jika narasinya adalah netralitas demi demokrasi, berharap pemilu ini berlangsung damai, riang gembira, tanpa intimidasi, saya setuju. Mau sivitas akademika, lembaga apapun dimanapun, KPU Bawaslu pemantau pemilu sudah ada sebagai perangkat penyelenggara. Tapi jika narasinya adalah mengajak untuk menarasikan, menyudutkan, menolak salah satu paslon di Pilpres, dan hak-hak demokrasi setiap orang termasuk presiden yang sudah diatur oleh regulasi, patut dipertanyakan. Apalagi cuma sebatas opini yang subjektif dengan pandangan yang setiap orang dengan disiplin ilmunya itu berbeda dalam menafsirkan. Tidak bisa. Jangan paksakan semua sama dengan Anda. Jatuhnya malah Anda yang tak demokratis kan. Ini rakyat sudah disuruh milih kok. Hak suara itu tidak bisa diwakilkan. Yakin saya, kampus, lembaga apapun pasti akan beda pilihan. Biarkan hati dan nurani yang memilih dan Tuhan yang menentukan.